baik kepada murid-murid secara kolektif saat mereka berkumpul, juga pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus jumpai dalam tubuh kebangkitannya. Puji Tuhan. Kita mau mulai dengan saya beri judul atau subtema di tepi danau Tiberias. Kita mau melihat ayatnya, Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yohanes 21 ayat 15, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ya, kita lihat di sini, di peristiwa ini, menurut catatan Yohanes, Yesus ketiga kalinya menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pertama, di Minggu Kebangkitan, murid-murid tanpa Thomas. Kemudian kedua, seminggu setelahnya, kembali di hari Minggu. Itulah mengapa kekristenan kita beribadah di hari Minggu. Karena Yesus dua kali menampakkan diri di hari Minggu. Di Minggu Kebangkitan, Thomas nggak ada, minggu depannya Thomas hadir dan tepatnya hari apa tidak diketahui, tetapi Yohanes catat ini yang ketiga kali dalam perkumpulan secara kolektif Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saat itu di Danau Tiberias ada 7 muridnya. Mungkin yang biasa menjadi nelayan, mungkin seperti Matius, nggak pernah ke laut, nggak pernah ke danau, tentu nggak ikut. Mungkin seperti itu. Ketika mereka nggak mendapat apa-apa, Yesus mengadakan mujizat. Kemudian kita lihat mereka memperoleh ikan yang banyak. Yesus ngajak mereka sarapan bersama. Setelah sarapan, ia memulai pembicaraan dengan Petrus. "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Yesus rindu mengoreksi cara Petrus menunjukkan cinta. Ekspresi cinta Petruslah yang dikoreksi oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tahu persis Petrus sangat mengasihinya. Namun ia dapati bahwa Petrus telah keliru dalam menunjukkan, dalam mengekspresikan, dalam menyatakan cintanya atau kasihnya tersebut. Kita mau belajar di sore hari ini melihat atau mengambil hikmahnya dari dua kesalahan dalam Petrus mengekspresikan cintanya. Namun demikian kita mau melihat dulu, meyakinkan diri kita dulu, menjadikan Petrus pertama sebagai tempat kita bercermin, berkaca tentang besarnya kasih, besarnya cinta Petrus. Kita yakin secara personal, Petrus itu sangat merasakan besarnya cinta Yesus. Karena lebih dari 3 tahun setiap hari kasih Kristus itu begitu nyata bagi Petrus. Logis, sangat logis jika ia pun sangat mengasihi Yesus gurunya. Karena itu sekali lagi penting bagi kita untuk kita lebih dulu berkaca, belajar dari besarnya cinta Petrus pada Kristus sebelum kita mengambil hikmah dari caranya yang salah dalam menunjukkan kasih tersebut. Kita mau gunakan cinta Petrus ini untuk refleksi diri. Kita mau melihat diri kita. Kita mau bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Bagaimana cinta kita pada Yesus? Nyata bagi kita
atau selalu menjadi sesuatu yang abstrak. Kita nggak ngerti, kita nggak bisa menggenggam, kita nggak bisa merasakan. Selalu cinta kita kepada Kristus itu sesuatu yang di awang-awang, abstrak, nggak pernah menjadi sesuatu yang nyata bagi kita. Karena itu pertanyaannya, pernahkah cinta kepada Kristus ini menghangatkan dada kita? Atau ternyata selama ini bahkan kita sangat kurang memikirkan tentang cinta kita kepada Kristus. Karena itu sekali lagi perlu di awal khotbah ini, renungan kita di sore hari ini, kita mau bercermin, berkaca pada Petrus yang sangat amat mencintai gurunya ini. Karena kasih Yesus itu begitu nyata bagi Petrus. 3,5 tahun tiap hari ia melihat bukti nyata dari cinta Yesus. Kita mau merefleksikan diri kita. Jangan-jangan kita selama ini enggak beda atau serupa dengan yang namanya robot. Kita beragama Kristen karena kita memang dilahirkan dari papa mama Kristen. Bukan karena kita punya hati yang mengasihi Yesus, yang hangat karena cinta kita kepada Kristus. Kita ke gereja karena memang sudah sewajarnya. Demikianlah orang Kristen jalani kekristenannya. Kita pun melayani karena setahu kita rata-rata orang yang kita kenal, orang Kristen itu melayani. Ya kita ikut melayani. Tapi sekali lagi kita enggak rasa cinta Yesus. Karena itu kembali pertanyaan-pertanyaan. Sudahkah kita merasakan cinta Kristus yang ia tunjukkan di Kalvari? Sudahkah kasih tersebut nyata bagi kita? Pernahkah kasih Yesus itu memberi kesegaran di jiwa kita? Mampu menenangkan jiwa kita di tengah badai. Ini pertanyaan-pertanyaan yang menjadi refleksi diri kita. Kita enggak mau, kita bisa-bisanya merendahkan, menganggap rendah Petrus, padahal kita ini enggak punya cinta sekualitas dengan Petrus. Kita berani-beraninya merendahkan Petrus. Kok saya saat itu ada di hadapan Pilatus, di hadapan Kayapas, di hadapan Herodes, saya enggak akan sangkal Yesus. Saya pasti kuat. Beranikah kita berkata seperti itu sambil merendahkan Petrus? Menjadi perenungan kita sama-sama di sore hari ini. Cinta Petrus itu nyata. Hanya cara dia menunjukkan cinta itu yang keliru, yang perlu dibereskan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tahu kasih Petrus baginya itu nyata, real. Kasih Kristus itu hangatkan dada Petrus. Kasih Kristus itu beri kesegaran bagi hati Petrus. Kasih Yesus itu bahkan menenangkan jiwa Petrus. Sehingga kemanapun ia siap ikut. Ia siap korbankan semua asal berada dekat dengan Yesus. Di awal perenungan kita sore hari ini kita mau merefleksikan diri, berkaca pada Petrus sambil merenungkan cinta Petrus itu real, nyata, hadir di hatinya. Sudahkah cinta pada Kristus hadir di hati kita? Atau tadi seperti robot, kita hanya melakukan segala sesuatu secara mekanik. Karena memang dipencet tombol kita. Ya kita ke gereja, ya kita jadi Kristen, kita
melayani. Kita nggak melakukan semua itu secara organik karena kasih kita, karena bertumbuhnya cinta kita pada Kristus. Kita mau belajar dari Petrus sehingga kita hari ke hari kita punya bahan perenungan. Di setiap kita bangun pagi, kita punya bahan perenungan. Ada nggak ayah kasih kepada Kristus itu di hati kita? Atau ternyata dulu pernah ada tetapi sekarang hambar, sekarang dingin, sekarang udah nggak berkuasa lagi nenangkan jiwa. Selalu saya cari hiburan, entah itu di Netflix, entah itu di medsos, entah itu di tongkrongan. Tapi saya nggak ketemukan kesegaran itu, ketenangan itu di dalam kasih kepada Kristus. Hilang. Itu yang kiranya menjadi perenungan kita di bagian awal ini sehingga kita bisa punya kasih yang lebih lagi bertumbuh kepada Kristus. Baru kita masuk kepada mengambil hikmah dari cara Petrus yang salah dalam mengekspresikan cintanya. Kita mau melihat dua cara yang salah. Pertama, kesalahan pertama adalah Petrus ekspresikan cinta kepada Yesus dengan merendahkan cinta sesama. Matius 26 ayat 33. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua murid lain tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Konteksnya, Matius 26 ini adalah Tuhan Yesus sendiri sedang menubuatkan bahwa sebentar lagi iman semua murid akan tergoncang saat ia ditangkap, diadili, dibunuh. Yesus sendiri bilang, iman semua murid goncang. Tetapi inilah respons tanggapan Petrus terhadap nubuat. Semua kasihnya boleh berhenti, kasih saya kepadamu Yesus nggak akan pernah berhenti. Kita lihat, tentu bukan kasih yang munafik. Bukan munafik seorang Petrus. Ungkapan hati yang hangat oleh cinta. Namun karena ingin lebih lagi meyakinkan Yesus akan kekuatan cintanya, ia pun menunjuk pada kelemahan kasih murid-murid lain. Pertanyaannya, bagaimana cara Tuhan Yesus mengoreksi salahnya Petrus ini? Ia ngulang mujizat menangkap ikan banyak. Ini cara Tuhan Yesus untuk ingetin Petrus kembali kepada cinta yang mula-mula. Ia ngulang mujizat menangkap banyak ikan. Untuk kembalikan memori Petrus pada cintanya yang mula-mula. Cinta yang mungkin belum dikotori oleh tadi ya, oleh pikiran. Mungkin karena Petrus merasa dirinya paling rajin, paling berinisiatif, paling banyak berkorban tenaga, waktu dan lain-lain. Sehingga ia bisa berpikir murid-murid kasihnya kurang. Mereka bisa aja, ada kemungkinan mereka untuk gagal iman mereka, gugur iman mereka. Tetapi cinta saya nggak mungkin gugur, iman saya nggak mungkin goyang. Entah karena apa, pengalaman 3,5 tahun mungkin membentuk pola pikir Petrus sampai seperti itu. Karena tadi ya banyaknya ia melayani mungkin. Dia paling aktif, paling berinisiatif. Tuhan Yesus ingin kembalikan Petrus kepada cintanya yang mula-mula. Karena itu lewat mujizat. Di Yohanes 21 ini kita lihat ayat 6-nya. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu. Ini di Danau Tiberias. Di saat Yesus sudah dalam tubuh
kebangkitan. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ternyata mujizat di hari-hari Yesus nampakkan diri, nampakkan tubuh kebangkitan ini merupakan pengulangan dari Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Ini mujizat yang Yesus kerjakan saat ia memanggil Petrus jadi murid. Setelah selesai bicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon jawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak dapat apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan mereka melakukannya. Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Sama mujizatnya. Tuhan Yesus seperti ingin bilang, ingat masa aku pertama-tama panggil kamu Petrus jadi murid. Di pemanggilan awal Petrus jadi murid, cintanya itu polos. Ia enggak menempatkan diri, memposisikan diri lebih daripada orang lain. Ia enggak membanggakan kemampuannya dalam mengasihi Yesus. Ia enggak mengandalkan, membanggakan kekuatannya dalam mengasihi Kristus. Ungkapan cinta Petrus saat itu begitu terfokus pada kasih Kristus dan inisiatifnya. Ini yang menjadi pembelajaran kita. Cinta kita diekspresikan dengan terfokus pada kasih Kristus dan pada inisiatifnya. Inilah respon Petrus saat itu. Ketika ia berada di Lukas 5. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Kita lihat beda banget. Beda banget. Ungkapan cinta Petrus. Beda banget. Tuhan Yesus ingin kembalikan ekspresi cinta Petrus yang pertama-tama, yang mula-mula, nggak berfokus pada baiknya kita, nggak berfokus pada banyaknya pelayanan kita, banyaknya pengorbanan kita bagi Kristus, fokus pada keberadaan kita yang berdosa dan diselamatkan oleh anugerah Kristus. Itulah fokus ekspresi cinta kita. Itulah yang harus menonjol saat kita mengekspresikan, menunjukkan cinta kita. Petrus lupa. Yesus adakan mujizat untuk ingatkan kembali. Petrus akan kualitas ekspresi cinta yang tepat. Berfokus pada Kristus, pada kasih-Nya, pada inisiatifnya. Tuhan memilih Petrus dari begitu banyak nelayan, bukan karena Petrus perawakannya paling tinggi, bukan karena Petrus paling ganteng, bukan karena Petrus paling baik, paling sering bagi-bagi ikan di pantai. Bukan. Kita belajar konsep perjanjian baru. Semua karena anugerah. Karena itu enggak heran, inilah ekspresi seorang Petrus saat itu. Pergilah daripadaku, aku ini seorang berdosa. Kiranya pembelajaran kita di bagian awal ini mengingatkan kita. Siapa kita? Siapa kita? Next, biarlah ekspresi cinta kita lebih lagi membuat outstanding karya salib Kristus di Kalvari. Kasih kita dan ekspresinya merupakan respons dari besarnya kasih Allah di dalam Kristus. Itu yang selalu kiranya menjadi mindset kita. Kita ingat terus.
Tiap hari kita belajar firman Tuhan, kita berdoa, biarlah kita jejali pikiran kita dengan hal-hal semacam ini. Kebenaran yang kita lihat di paragraf ini. Biarlah saat orang lain melihat perbuatan baik kita, amal kita, pelayanan kita, kehidupan sehari-hari kita, yang outstanding itu, yang menonjol itu adalah karya salib Kristus. Kita hanya orang berdosa yang terima anugerah. Cara kita menunjukkan cinta tak didasari oleh keinginan untuk memamerkan perbuatan baik. Tentu ini bicara tentang motivasi kita. Tidak ingin memamerkan pengorbanan pelayanan kita. Kita hanyalah orang-orang berdosa. Haleluya. Kita hanyalah orang-orang berdosa yang seharusnya dijauhi oleh Kristus, tetapi Kristus tangkap kita. Kristus jadikan kita alatnya. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus. Kita masuk ke poin kedua. Kesalahan kedua dari Petrus adalah ia mengekspresikan cinta dengan lebih mengedepankan emosi. Emosi penting, perasaan penting, gebu-gebu di hati itu penting. Tetapi kita mau melihat perlu seimbang dalam mengekspresikan cinta. Yohanes 21 ayat 7 sampai 8. Maka murid yang dikasihi Yesus itu, Yohanes, berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Jadi tadi kita sudah lihat Petrus ngajak teman-teman menangkap ikan di Danau Tiberias, nggak dapat apa-apa. Tuhan Yesus menampakkan diri di pantai, bilang, ayo tangkap ikan arah sini, dan mereka ambil banyak ikan. Itu konteksnya. Ketika sudah dapat banyak ikan, karena mujizat yang Yesus lakukan di dalam tubuh kebangkitannya, Yohanes berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka Petrus mengenakan pakaiannya sebab ia tak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Jadi kita lihat di sini. Bukan kebetulan Yohanes mencatat detail dari jarak antara tempat Petrus berenang sampai ke tepi danau. Kita sebut saja pantai ya. Enggak jauh, karena itu Yohanes seperti ingin bilang, next, Petrus itu tanpa berpikir panjang, segera terjun ke dalam danau. Ekspresi cinta Petrus itu terlihat berlebihan. Enggak ada keseimbangan di dalam ekspresi kasihnya. Tampak seperti cinta buta yang tidak diimbangi dengan pertimbangan matang. Tentu menjadi pertanyaan yang menggelitik bagi kita. Apakah cinta murid-murid yang di perahu itu kurang kepada Yesus, atau murid-murid yang di perahu nggak bisa berenang? Kita yakin cinta mereka juga besar kepada Yesus. Sedangkan tentang berenang kita yakin mereka para nelayan jago-jagonya berenang. Yohanes seperti ingin bilang di ayat-ayat ini, Yohanes 21 ini ingin bilang dia, Petrus itu malah seperti meninggalkan kerjasama untuk sama-sama bawa ikan yang banyak. Sedangkan antara posisi mereka di perahu dengan Tuhan Yesus dalam tubuh kebangkitannya di pantai itu enggak jauh. 200 hasta saja. Sebenarnya Petrus bisa kok sama-sama sampai ke danau, sama-sama bereskan jala, baru
berjumpa dengan Yesus. Ekspresi cinta semacam ini lebih sering membuat seseorang itu terlihat sembrono. Karena itu, supaya hidup Petrus lebih berdampak, Yesus mengajari dia dengan cara ia bertanya sampai 3 kali. Ia mengajari Petrus untuk berpikir lebih panjang dalam atau sebelum mengekspresikan cinta. Tuhan Yesus mengulang 3 kali pertanyaannya tentang cinta Petrus padanya. Tentu kita yang besar di kekristenan kita sudah tahu kisah ini. Tuhan Yesus di Danau Tiberias, di tepi Danau Tiberias 3 kali bertanya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali dia bertanya. Pertanyaan tentang cinta Petrus kepadanya. Yesus seperti ingin ngajarin Petrus bahwa untuk tunjukkan cinta bukan hanya emosi. Terlalu banyak orang-orang Kristen, pelayan-pelayan, tunjukkan cinta sepertinya hebat di awal, ternyata emosi sesaat. Kita belajar dari Petrus, dari bagian ini. Kita nggak mau menjadi orang-orang yang menunjukkan cinta kita hanya karena emosi sesaat. Sebelum kita bisa memberi banyak bagi Tuhan, kita pastikan dulu pemberian kita itu dari hati yang mengasihi dan pikiran yang bernalar atau enggak, yang berpertimbangan atau enggak. Karena ada bahkan orang-orang yang kembali minta berkat yang diberikan kepada gereja dan yang diberikan kepada pendeta. Karena tadi dia rasa cinta Yesus berikan yang banyak di persembahan, di perpuluhan karena emosi sesaat. Pada saat nyesel dia minta balik lagi. Sama pendeta dia dibeliin iPad ya. Susah ya Greg itu ya Daryl ya. Dijual ribet ya, harganya turun Daryl ya. Kita mau belajar di bagian ini. Cinta kita gak cukup hanya emosi. Cinta kita disertai dengan pertimbangan matang. Cinta kita disertai dengan pemikiran yang lengkap. Pemikiran yang disertai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita lihat di bagian ini, Yohanes 21 ini, Yesus itu kaitkan 3 kali bertanya tentang cinta. Yang mengindikasikan perlunya berpikir panjang sebelum ekspresikan, nyatakan I love you, itu dikaitkan dengan tugas gembalakanlah domba-dombaku. Tadi di ayat awal kita sudah baca dan itu diulang 3 kali. Di Yohanes 21:15 tadi kita sudah baca di awal, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Yesus ulang, memberi indikasi pada kita. Tuhan Yesus mau mengoreksi ekspresi cinta Petrus. Berpikir panjang sebelum nyatakan cinta, sebelum berbuat sebagai bukti cinta. Melakukan sesuatu, melayani sebagai bukti cinta. Berpikir panjang dulu. Jangan emosi sesaat. Beri waktu untuk pastikan apa yang kita korbankan, apa yang kita berikan dalam pelayanan, itu bukan emosi saja. Tetapi benar karena Yesus sudah selamatkan kita. Kristus sudah terlalu baik bagi kita. Haleluya, haleluya, segala hormat, kemuliaan bagi Yesus. Keseimbangan ekspresi cinta
dan tugas penggembalaan kita lihat terkait erat di Yohanes 21 ini. Karena itu, sekecil apapun kawanan domba yang Kristus percayakan kepada kita masing-masing, khususnya tentu orang tua, punya anak-anak, sekecil apapun kawanan domba yang Kristus percayakan kepada kita, kita gembalakan sesuai dengan Yohanes 21 ini, dengan emosi juga dengan nalar. Ada keseimbangan antara emosi dan nalar. Atau logika, yang tentu bukan logika duniawi, tetapi logika yang dikontrol oleh firman. Logika yang dikuasai oleh banyaknya kita belajar firman. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita mau melihat salah satu contoh kasus, Kisah Para Rasul 20, 28, 30. Ini contoh kasus bagaimana kita perlu punya emosi dan punya pertimbangan. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Gembala harus jaga berarti. Bahkan di antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid lain dari murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Dari ayat ini kita belajar sekecil apapun, sesedikit apapun kawanan yang Tuhan percayakan untuk kita gembalakan, kita perlu melayani mereka, menggembalakan mereka dengan emosi dan nalar. Tetap ada hati yang hangat oleh cinta kepada Kristus, tetap ada hati yang menggebu-gebu. Haleluya, haleluya. Tetap ada kasih di hati ini yang bisa menenangkan kita di saat ada badai di tengah hidup ini. Harus ada emosi tersebut, ada hangatnya kasih itu. Tetapi nalar kita pun harus dilengkapi. Hanya dengan cara itu maka kita akan menjadi gembala-gembala yang dapat dipercaya. Kita hanya dengan cara itu dapat menjadi murid-murid yang dapat Yesus andalkan. Haleluya. Seperti Petrus yang 3 kali, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Dan Petrus sungguh dapat diandalkan oleh Kristus. Petrus adalah seorang gembala yang dipercaya oleh Kristus. Tentu kita nggak mau menjadi gembala yang ternyata gagal. Gembala yang ternyata nggak bisa dipercaya oleh Yesus, selalu mengecewakan Yesus. Kita tentu nggak mau. Karena itu kita perlu kasih, haleluya, sehingga kita bisa all out jaga anak-anak kita, jaga junior kita. Karena kita yakin mereka sangat berharga. Untuk anak-anak kita, untuk junior kita, Yesus telah mati. Kita lihat tadi, jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Mahal, haleluya, mahal harga kawanan yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Tetapi selain kasih kita pun perlu pertimbangan. Kita lihat tadi salah satunya manfaat guna pertimbangan adalah kita dapat membedakan mana domba, mana serigala. Kita nggak sembarang terima orang. Kita nggak sembarang terima kawanan atau domba untuk berada di bawah pengawasan kita. Kita nggak sembarangan. Haleluya. Kita bisa membedakan
mana domba, mana serigala. Bahkan lebih lanjut kepada kehidupan kita dalam menjalani keluarga. Di dalam hikmat yang Tuhan beri, kita bisa tahu anak kita ini sudah jadi domba atau masih kambing. Kita tentu nggak berani bilang anak kita serigala. Tetapi saat anak kita belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia kambing. Ia akan terus punya jiwa yang berontak. Mungkin terhadap orang tua yang ngasih duit, ia sepertinya taat. Tetapi hatinya nggak hormat pada orang tua. Apalagi kepada Tuhan yang nggak kelihatan. Dia masih kambing. Kita pun nggak akan sembarang mengasihi dia. Kita mengasihi dengan hikmat. Kita mendidik dia. Haleluya. Beri nasihat yang tepat pada dia. Untuk ia diselamatkan. Kita nggak sembarang saja berkata, pokoknya anak saya udah sekolah minggu, udah dibaptis, pasti udah Kristen, pasti udah domba. Ya itulah gambaran dari emosi sesaat tanpa pertimbangan. Tapi kita belajar di bagian ini. Kita nggak mau sebagai pemimpin, kami pun nggak mau hadir di tengah-tengah kita serigala-serigala yang tidak menyayangkan kawanan. Hadir di tengah-tengah kita orang-orang yang bawa ajaran palsu. Tentu kita nggak mau itu terjadi di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus tolong kita sama-sama. Kita rindu sama-sama bertumbuh. Kemarin hari Rabu kita sudah belajar tentang jaga kesatuan. Itu sesuatu yang perlu diperjuangkan. Bukan hal mudah. Kita bisa sama-sama maju. Ada saat di mana yang lain itu lambat untuk maju, untuk melangkah maju dalam Kristus. Ada yang lebih cepat, tetapi yang lebih cepat itu mau gandeng yang lambat. Tetapi kita tentu nggak mau, kita gandeng serigala, kita gandeng penyesat. Kita nggak mau, penyesat ya sudah, ditinggal saja. Serigala ya udah ditinggal aja sana. Kan perlu hikmat, pertimbangan. Nggak sembarang mengasihi. Dia udah datang ke tengah-tengah kita berarti dia adalah domba. Harus kita rangkul terus. Kalau dia udah mulai ajaran sesat dibagikan dan dibilangin tetap kekeh. Ya kita harus lebih bijak. Itu yang kita belajar di bagian kedua ini. Saat kita melengkapi, menyeimbangkan emosi kita dengan pertimbangan matang, maka kita akan lebih hebat Tuhan pakai untuk hidup yang berdampak. Untuk jadi gembala bagi banyak orang. Enggak hanya di rumah tangga kita, tetapi bagi banyak orang. Karena kasih kita tulus, tetapi disertai dengan pertimbangan yang matang. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus. Bagian terakhir, saya ingin tutup dengan sebuah share visi penggembalaan. Kita mau terus memperlengkapi diri untuk menjadi gembala-gembala yang dapat Yesus andalkan. Kita jaga hati kita tetap hangat oleh cinta kita kepadanya, oleh kasihnya kepada kita. Haleluya. Karena kita tahu tadi, inisiatif berasal dari Kristus. Diimbangi dengan pembelajaran yang memperkaya pertimbangan kita. Kita mana tahu ini serigala, ini kambing, ini domba. Kalau kita nggak belajar firman untuk mengetahui tanda-tanda serigala, tanda-tanda pengajar sesat, mana kita tahu. Kita nggak mau belajar. Belajar dan belajar. Sehingga hati kita tetap hangat layani Yesus. Cinta Yesus lebih dari semua. Tapi pikiran kita pun matang dan lebih lagi matang. Pasti orang-orang jemaat-jemaat di tempat ini hidupnya jauh lebih berdampak. Haleluya. Haleluya. Karena kepada kita, tua ataupun muda, Tuhan beri tugas penggembalaan.
dan kita mau ekspresikan, tunjukkan, buktikan cinta kita padanya dengan mengembalakan, dengan setia, sekecil apapun kawanan domba yang Tuhan percayakan, yang Ia percayakan. Mungkin hanya 1-2 orang dalam lingkup rumah tangga, mungkin 10-15 orang. Seperti saya beri contoh untuk menutup khotbah di sore hari ini, yang terjadi dalam kebangunan rohani sunyi, quiet, sunyi, senyap di Inggris dan di, bacanya apa nih, Niar? Wales ya, bukan Wallace bukan ya, Wales ya, Wallace apa Wallace? Ya, kebangunan rohani tetapi nggak ada KKR di lapangan. Kebangunan rohani tetapi nggak ada pendeta yang berkhotbah di hadapan begitu banyak orang. Nggak ada show hebat dari praise and worship. Quiet, sunyi, senyap. Dicatat bahwa salah satu praktek utama dari kegerakan ini adalah berkumpulnya tadi 10-15 orang di sebuah rumah untuk Bible study dan makan malam bersama. Ini yang terjadi di Inggris dan Wales. Next, mereka menggembalakan dengan baik. Tadi ya, yang hanya menggembalakan mungkin 5 orang, 10 orang, 15 orang di Inggris dan di Wales ini, tetapi mereka menggembalakan dengan baik sehingga menurut laporan UK base apa nih berarti? Yang ada di Inggris ya. Ya, Bible Society, masyarakat Alkitab yang berada di Inggris. Menurut laporan mereka, terjadi peningkatan kehadiran di gereja pemuda-pemudi usia 18 sampai 24 tahun. Gen Z berarti ini ya. Nanti kok adanya Kate masih Gen Alpha ya. Gen Alpha kan apa Gen Z? Gen Alpha. Nanti siapa lagi punya anak baru tuh Gen apa lagi ya? Gen B berarti ya. Beta. Iya. Beta berarti orang Ambon ya. Ya. Di antara Gen Z ini ternyata ada kerinduan untuk belajar Alkitab pertama tadi dan untuk kembali hadir di gereja. Di tahun 18 itu hanya 4% dan terjadi kenaikan yang cukup signifikan di tahun 24 itu 16%. Kalau kita bisa bayangkan, tentu yang menjadi pemimpin-pemimpin di perkumpulan tadi 10-15 orang yang Bible study, makan bareng bersama, ya orang-orang seumurannya, nggak mungkin opa-opa mimpin Bible study umur 18-24 ya. Mungkin seumuran siapa Amos, seumuran Daryl ya. Jadi berkat bagi teman-temannya. Ngobrol bareng tapi Bible study. Itu yang sedang terjadi. Saya dapat dari X atau dulu disebut dengan Twitter. Juga terjadi peningkatan akan kesukaan mereka membaca Alkitab. Kita bersyukur kita sudah belajar di sore hari ini, kita punya tanggung jawab. Tuhan beri tugas penggembalaan kepada kita masing-masing. Entah zaman siapa hal ini terjadi di Indonesia, zamannya mungkin Kate, zamannya adiknya Kate, entah kapan ada saat di mana generasi menjadi muak terhadap gereja yang penuh dengan kepalsuan, gereja yang hanya heboh dengan pujian penyembahan tetapi firmannya nol, firmannya nggak ada isi. Ada saat generasi menjadi muak terhadap pendeta yang bergaya selebritis, pendeta tetapi memakai pakaian-pakaian tas-tas mewah. Ada saat mereka muak, saat itulah mungkin terjadi seperti ini. Hanya kumpulan sedikit tetapi mereka rindu akan Tuhan.
rindu akan Kristus. Dikatakan oleh laporan ini, pandangan mereka terhadap gereja tetap masih kurang tertarik kepada gereja. Tetapi kepada Yesus ada cinta yang bertambah di orang-orang ini, di anak-anak muda ini, yang salah satu praktek utamanya adalah berkumpul. Mungkin seminggu sekali, 10-15 orang mereka belajar Alkitab, mereka makan bersama. Mengingatkan kita pada peristiwa awal gereja mula-mula, mereka diselamatkan. Bukan kemarin, bahkan tadi pagi saya dengar khotbahnya Pendeta Mel Atok, mereka diselamatkan bukan karena bahasa roh, bukan karena melihat ada lidah-lidah api. 3.000 diselamatkan itu karena firman diberitakan. Saya jadi teringat, berarti intinya adalah cinta firman. Kita rindu firman, itulah yang ubah kita. Itulah yang terus meningkatkan gairah kita. Haleluya. 3.000 orang diselamatkan, tiap-tiap hari mereka ngapain? Belajar firman, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kembali lagi, fenomena yang terjadi di Inggris dan Wales ini mengulang apa yang terjadi di Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Kiranya ini membangkitkan visi kita, keterbebanan kita. Siapapun kita siapkan diri kita. Sekali lagi, ada saat-saat banyak anak muda akan enak, muak melihat berbagai show-show, tampilan-tampilan agamawi di gereja-gereja besar, di kalangan-kalangan karismatik. Ada saatnya muak. Kita siap nggak memberikan makan yang segar, yang sehat? Siap nggak kita? Atau ternyata kita pun menjadi orang-orang yang sekadar muak tinggalkan gereja, tetapi benar-benar hilang. Kita nggak mau ada anggota keluarga kita seperti itu. Kita nggak mau orang-orang terdekat kita seperti itu. Kita mau menjadi orang-orang yang siap. Haleluya. Saat ada orang kecewa dengan gereja, kita siap. Haleluya. Segala hormat, kemuliaan bagi Kristus. Kiranya pembelajaran firman di sore hari ini, pertama, membuat kita kembali berkaca kepada Petrus, apakah kita punya cinta kepada Kristus. Kedua, kita belajar dari kesalahan Petrus, bagaimana kita menunjukkan cinta kita. Nggak perlu dengan merendahkan orang lain, nggak perlu. Tuhan Yesus tahu persis hati kita. Haleluya. Saat kita pagi hari belajar berkata, saya cinta padamu Tuhan Yesus, engkau sudah mati bagi saya. Nggak perlu berkata, orang lain cintanya nggak sehebat cinta saya ya Tuhan Yesus. Nggak perlu berkata seperti itu. Kita berkata, Tuhan Yesus, saya cinta padamu, engkau telah mati bagi saya. Dia tahu persis, Allah Maha tahu, ya tahu persis hati kita. Nggak perlu membandingkan, merendahkan apalagi cinta orang lain. Ketiga, kita melengkapi, menyeimbangkan emosi kita, kasih kita kepada Kristus. Hangatnya perasaan kita, gairah kita pada Kristus itu diseimbangkan dengan pertimbangan yang matang. Sehingga dirangkum semuanya, kita akan menjadi orang-orang yang berdampak. Lebih dan lebih lagi berdampak. Karena setiap saat orang butuh jawaban, kita bisa share sama-sama. Kita bisa mendengarkan pertanyaan mereka, keluhan mereka, dan kita bisa memasukkan poin-poin kebenaran firman di dalam pergumulan mereka, di dalam kebingungan mereka, di dalam kekecewaan mereka. Haleluya. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus. Kita mau responi kebenaran firman Tuhan dengan kita nyanyikan sama-sama, kasih Yesus indah di dalam hidupku. Kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang lebih lagi melengkapi
kita. Saya undang kita bangkit berdiri, puji Tuhan. Kasih Yesus indah dalam bersyukur Tuhan, biar kasih-Mu terus itu mengalir dan kami boleh salurkan kasih-Mu buat orang lain Tuhan. Tidak kami simpan Tuhan, tapi biarlah itu mengalir, menyalurkan buat orang lain. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu saat sore hari ini Tuhan. Kasih-Mu yang mengalir, kami boleh salurkan dengan tidak emosi Tuhan, tapi kami penuh hikmat daripada-Mu, hingga orang lain boleh melihat kasih-Mu, orang lain boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Biar kami boleh belajar dari kesalahan Petrus Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat firman-Mu kami dengar saat malam hari ini, biar itu boleh mengubah sikap hati kami,
Bekerjalah Allah Rohul Kudus dalam kami yang mendengarkan Tuhan. Biar kami pulang mendapatkan berkat yang besar. Kami pulang tidak sama kami datang, tapi kami mempunyai Tuhan sukacita damai sejahtera daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur dan bersyukur. Pakai terus hamba-Mu lebih heran lagi untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Biar nama-Mu saja dipuji-puji, dipermuliakan. Dan kalau sebentar kami akan meresponi kebenaran firman-Mu dengan kami memberi, karena kami tahu Engkau sudah memberkati kami. Biar kami boleh memberi dengan penuh sukacita, dengan Tuhan Yesus, dengan tulus ikhlas kami memberi untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan bersyukur. Kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan lagu. Damai yang Dia berikan. Untuk persembahannya, biar boleh terus mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pengumuman, minggu ini kita tidak ada kegiatan, hanya kegiatan online, Zoom kita setiap hari Selasa dan hari Jumat. Dan saya mau informasikan bahwa minggu depan selama persekutuan doa Injil ini memang kami berdua suami istri tidak membuat program selama setahun ya, terus jadinya kami buat hanya program kami suami istri dan kami menanyakan ke teman-teman yang sudah mendukung kami dari awal. Jadi kami mempunyai kesepakatan bulan Juli kami akan berbagi lagi ke taman pemulihan orang-orang yang ada gangguan jiwa. Jadi kerinduan kami untuk mencari dana, mulai minggu depan kami akan ada pemeriksaan kesehatan dengan memeriksa kolesterol, gula darah, dan tensi darah. Jadi dengan cara itu bisa memberi dengan memeriksa kesehatan. Jadi saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau memeriksa kesehatan datang minggu depan. Seperti itu, biar dana yang terkumpul nanti kita akan membantu buat ke Taman Pemulihan ODGJ di Bekasi gitu. Itu saja rencana kami itu bulan Juli, tapi tepat waktunya kami belum tahu. Nanti akan diumumkan kembali lagi. Dengan mencari dana hanya seperti itu dulu, belum ada kepikiran yang lain. Mungkin kalau ada masukan dari saudara-saudari, Bapak Ibu boleh beritahu kami biar kami bisa memberitahu lagi kepada jemaat-jemaat yang ada. Itu saja, kita sama-sama berdoa juga buat keluarga kita, saudara-saudari kita yang berulang tahun.
minggu ini luar biasa banyak yang berulang tahun. Hari Senin Alicia anaknya Bapak Jimmy dan Mbak Eka. Hari Selasa Ibu Ati. Hari Rabu itu Ibu Suci. Dan mereka sebenarnya udah didoakan waktu pas doa puasa. Dan tepat hari ini ulang tahunnya Kakak Oi. Wah, pas banget ya. Kita akan sama-sama berdoa buat anak-anak Tuhan biar ditambah usianya, lebih hari dipakai Tuhan luar biasa. Kita akan tutup ibadah kita saat malam hari ini. Sebelum tutup saya undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Kesukaan Surga ya Oma. Oma tadi minta lagu Kesukaan Surga. Oke, karena minggu lalu Oma Cacang minta saya nggak nyanyiin, lupa. Oke, ayo. Ayo kita akan nyanyikan lagu itu ya. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak kesukaan semacam ini. Sebab itu kupuji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Bener ya, kesukaan ya walaupun di sini keringetan, nggak ada adem-ademnya, tapi biarlah kita merasakan sukacita itu datangnya dari Tuhan. Kita nyanyikan satu kali lagi ya. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak kesukaan semacam ini. Sebab itu kupuji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kita akan tutup ibadah kita saat sore malam hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang tadi, Kasih Yesus Indah Dalam Hidup. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa terus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teriak. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami bersyukur Tuhan, berterima kasih. Kami berdoa satukan hati kami untuk Kakak Oi Tuhan, kami serahkan masa depannya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan kerinduannya untuk kuliah Tuhan di tempat yang tepat Tuhan, di jurusan yang tepat Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau yang campur tangan. Engkau yang jamin masa depan Kakak Oi Tuhan, di dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai anak ini, bentuk anak ini jadi alat yang luar biasa. Di tangan-Mu Allah yang hebat, Allah yang luar biasa.
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat Mas Ari, Mbak Itin dalam mendidik Oi. Tuhan beri hikmat, beri kasih-Mu untuk sungguh dan sungguh dapat mendidik Kakak Oi di dalam takut, hormat akan Engkau. Terima kasih, terima kasih. Kami juga menyatukan hati berdoa buat Ibu Christine Tuhan yang dalam waktu dekat akan, oh Tuhan, melahirkan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Yesus yang tolong semua persiapan Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan Tuhan. Amin. Biar semua bisa berjalan dengan lancar. Kami semua berbahagia menyambut anak ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat ibadah yang sudah Engkau pimpin. Sebentar kami akan makan bersama, beramah-tamah. Makanan minuman, bubuhi dengan kuasa firman-Mu. Setiap tangan yang sudah menyediakan Kau berkati lipat kali ganda Tuhan. Teringat kami berdoa buat pemerintahan kami Tuhan. Baik negara kami yang hari-hari ini kami membuat kami khawatir, takut Tuhan. Tolong Tuhan, beri hikmat bagi pimpinan kami. Kesiapan untuk berkorban, kerelaan untuk berkorban Tuhan. Mementingkan rakyat banyak. Untuk, oh Tuhan mau Tuhan mereka meningkatkan derajat kaum-kaum minoritas. Kaum-kaum yang lemah, yang menderita Tuhan. Beri kesiapan untuk menderita Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi kota Depok ini Tuhan. Khususnya dalam kami menyikapi Car Free Day Tuhan. Tolong Tuhan. Supaya semua sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami tidak menjadi Tuhan, oh justru menjadi batu sandungan kekristenan ini Tuhan. Tapi biar kami dapat Tuhan tetap menjadi berkat apapun keputusan yang diberikan oleh pemerintahan kota Depok. Kami percaya itu yang terbaik Tuhan. Tolong kami berdoa bagi pemerintahan kota Depok ini Tuhan. Terima kasih, kami akan pulang bersama dengan Engkau, sumber kekuatan kami, sumber damai kami, sumber segalanya. Kami akan sama-sama terima berkat, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menjadi bagian kita esok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore. Tuhan Yesus berkati kita semua. Happy birthday